Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita lanjutkan pokok bahasan mengenai senyawa turunan alkana, yaitu pada keton atau alkanon. Dengan rumus struktur dan contoh senyawanya, boleh ditampilkan berikut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada juga yang ini ya. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Ketika aksi demonstrasi yang berujung anarkis, biasanya tim keamanan akan menyemprotkan gas air mata yang bertujuan untuk membubarkan para demonstran. Tahukah Anda, zat yang terkandung dalam gas tersebut mengandung senyawa keton, yaitu asetofenon. Bagaimanakah struktur asetofenon? Lalu, perhatikan gambar berikut. Bagi para kaum Hawa tentunya sudah tidak asing lagi dengan kebiasaan seperti gambar di samping. Saya kurang tahu istilahnya apa. Nah, jadi tahukah Anda bahwa salah satu kandungan zat yang digunakan pada pembersih kuku atau pelarut pada kutek merupakan senyawa keton? Bagaimana rumus kimia keton, serta bagaimana cara membuatnya, berikut akan kita pelajari tuntas. Keton atau alkanon. Rumus umum CnH2nO berarti memiliki rumus umum yang sama dengan aldehid. Jadi bisa disimpulkan bahwa keton dan aldehid itu merupakan senyawa yang berisomer fungsi. Karena rumusnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda ya. Nah, sedangkan rumus struktur alkanon bedanya apa dengan aldehid? Nah, demikian. RCO, ini C ini ya. Jadi dalam struktur garis ini C ya, OR. Kalau pada aldehid ini H ya. Jadi bedanya di situ saja. Atau sering ditulis mendatar RCO R aksen. Yang akan kita pelajari sebagaimana sebelumnya meliputi tata nama, isomer, sifat-sifat, cara membuat, tentunya yang terakhir dengan di kegunaan. Yang pertama, tata nama. Dimulai dari nama trivial atau nama lazim atau nama dagang. Nama trivial keton yaitu alkil-alkil keton. Gugus alkil ditulis secara terpisah diakhiri kata keton. Jadi alkilnya dibaca dua-duanya. Nah, alkil keton. Jadi kalau sama alkilnya ya digabung aja. Nah, pakai awalan di. Ini alkilnya, ini ketonnya ya. Contoh, dimetil keton. Alkilnya metil, alkilnya metil. Dibaca dimetil keton. Ini alkilnya etil, ini alkilnya metil, dibaca etil, metil, keton. Jadi kalau beda alkil, tinggal diurutkan aja sesuai abjad ya. Ini struktur pakai molimotnya ini. Nah, struktur 3 dimensinya. Sedangkan nama iupak pada keton itu adalah diturunkan dari nama alkananya. Hanya saja akhiran A pada alkana itu kita ganti menjadi on. Jadi ingat, nama iupak pada keton itu selalu bakhiran on gitu ya. Yaitu dengan urutan nomor alkil ditambah nomor gugus fungsi ditambah dengan alkanon. Jadi kalau nggak ada alkilnya langsung aja nomor gugus fungsi tambah alkanon. Gitu ya, kalau nggak ada cabang. Ini tidak perlu. Langsung ke contoh. Ya, jadi kita tentukan rantai terpanjangnya ya, 1 2 3 5. Penomoran sepertinya tidak ada masalah. Suka-suka ya, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Karena sama nomor gugus fungsinya. Dibaca 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena tidak ada cabang, jadi kita tinggal menyebutkan nomor gugus fungsinya itu pada nomor 3. Dibaca jadi 3 pentanon. Ya, karena 5. Alkananya 5, berarti pentanon. Contoh berikutnya, rantai terpanjang. Nah, ini coba kita tentukan. Nah, gini ya, belok ya. Nah, kalau penomoran, ingat, gugus fungsi diusahakan harus memiliki nomor terkecil. Jadi kayaknya penomoran harus dari kiri. Nah, ini ya. Nah, jadi di nomor 3 gugus fungsinya. Alkilnya ada di nomor 4, yaitu etil. Di nomor 5 dan nomor 6 ada metil. Jadi kita baca duluan etilnya. Dibaca 4 etil, 5, 6 dimetil, 3 heptanon. Tidak ada masalah ya. Nah, bacakan alkilnya, sebutkan nomor gugus fungsinya, lalu
Sebutkan nama alkanonnya. Jumlah atom C pakai akhiran on. Nah, boleh juga contoh yang lain berikut ya. Jadi panjangnya ada 8, nomor gugus fungsinya itu nomor 4, jadi 4 oktanon. Lalu sebutkan cabangnya di nomor 3 dan nomor 5. Oke, tidak ada masalah. Lanjut. Berikutnya keisomeran pada keton. Yang pertama, isomer kerangka. Isomer kerangka terjadi karena ada atau tidak adanya cabang serta jenis cabang. Atau dengan kata lain, terjadi kalau rantai utamanya berbeda. Contoh, 2 pentanon dan 3 metil 2 butanon. Nah, jadi ini memiliki rumus molekul sama-sama C-nya 5 ya. Ini C5H10O. Kalau kita tentukan nanti C-nya 5, hanya 10, O-nya 1. Nah, ini rantai lurus, ini rantai bercabang. Atau dengan kata lain, ini rantai utamanya pentanon, ini rantai utamanya butanon. Itu saja kata kunci isomer kerangka, rantai utamanya berbeda. Yang berikutnya isomer posisi. Isomer posisi terjadi karena perbedaan letak gugus fungsi. Atau dengan kata lain, hanya nomor yang berbeda, sementara rantai utama sama. Demikian. Nah, jadi 2 pentanon dengan 3 pentanon yang membedakan adalah posisi gugusnya. 2 pentanon di nomor 2, 3 pentanon di nomor 3. Sedangkan rantai utamanya sama-sama pentanon. Lalu berikutnya ada isomer gugus fungsi. Gugus fungsi aldehid berisomer gugus fungsi dengan alkanon. Isomer gugus fungsi aldehid dan alkanon mempunyai rumus umum CnH2NO. Ini saya singgung tadi di awal ya. Di mana contohnya untuk C3H6O bisa sebagai propanal untuk aldehid, sebagai propanon untuk keton. Sifat-sifat pada senyawa keton. Yang pertama merupakan senyawa polar, larut dalam air, tidak mempunyai ikatan hidrogen, lalu titik didih keton lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon lain dengan massa molekul relatif hampir sama, mengalami reaksi adisi dan kondensasi serta bereaksi dengan pX5. Ini adalah reaksi adisinya, tentunya menghasilkan alkohol. Ini ya, adisi berarti putus rangkapnya, jadi hanya tinggal masuk satu ke O, satu ke C. Jadi propanol. Berarti kalau propanon direduksi ini ya, atau ditambahkan H2 atau mengalami adisi, itu menghasilkan alkohol sekunder. Masih ingat ini? Alkohol sekunder. Nah, ini reaksinya dengan reaksi Grignard ini ya. Lalu ingat, ini beda halnya dengan aldehid, walaupun memiliki rumus yang sama, keton tidak bereaksi dengan reaksi Pellik dan Tollens. Maka ini dapat digunakan sebagai bereaksi pembeda antara aldehid dan keton, di mana pada aldehid itu bereaksi, sementara keton tidak. Nah, untuk reaksi-reaksi pada keton dapat disimpulkan dengan skema berikut, di mana kalau keton ditambahkan dengan H2, ada katalisnya ya, ini akan menghasilkan yaitu alkohol sekunder ya. Lalu kalau direaksikan dengan ini NH2 itu pakai katalis tambahan, itu akan menghasilkan, ingat itu apa, RCH2R, itu adalah senyawa alkana. Lalu kalau keton direaksikan dengan NH2 atau amina gitu ya, menggunakan katalis, itu akan menghasilkan senyawa amina gitu ya. Bagaimanakah cara membuat senyawa keton? Yang pertama adalah dengan cara oksidasi alkohol sekunder, di mana rumusannya kalau alkohol sekunder dioksidasi itu akan menghasilkan keton dengan bentuk sebagai berikut ya. Lalu ada juga destilasi kering garam alkali atau alkali tanah karboksilat dengan proses reaksi demikian. Untuk kegunaan, keton yang paling banyak digunakan yaitu aseton atau propanon. Aseton digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik, terutama untuk melarutkan beberapa macam plastik atau lilin dan gas etuna. Aseton juga digunakan sebagai thinner untuk membersihkan cat kuku atau kuteks. Untuk membuat kloropom, obat bius, iodoform, dan isopren biasanya juga menggunakan senyawa keton.
Ini bentuk-bentuk gambar penggunaan dari keton. Oke, baiklah, demikian untuk bahasan mengenai keton atau alkanon. Silahkan ini dilatih soal mengenai keton. Ini ada penggabungannya dengan senyawa aldehid, hingga masalah. Dilatih tentunya untuk memantapkan Anda di dalam memahami materi pada setiap gugus fungsi, secara khusus pada keton dan alkanon saat ini. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang ikut menyaksikan channel ini senantiasa berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.